Halo semuanya, perkenalkan saya Ainur Okta Ramadan, mahasiswa dari Universitas Terbuka dari program studi Sistem Informasi dengan Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 055221804. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan hasil praktikum saya mengenai tugas satu di mata kuliah basis data. Oke, mungkin kita lanjut aja ke videonya. Oke, jadi ini ada tugas praktikum untuk mata kuliah basis data ya. Jadi kita dapat tugas untuk ngebuat ERD atau yang namanya Identity Relationship Diagram, yang mana kita harus sesuai dengan angka-angka sesuai panduan ya yang ada di BMP. Jadi kini kita dapat studi kasus satu aja, yaitu saya baca terlebih dahulu. Jadi pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, sebelumnya ini untuk hasil praktikumnya, untuk angka-angkanya sudah saya buat. Jadi seperti ini. Oke, saya jelaskan satu-satu untuk angka-angkanya. Jadi kita punya 5 angka ya, yaitu yang pertama kita harus mengidentifikasikan entity-nya terlebih dahulu, lalu kita menentukan atribut di masing-masing entity, lalu yang ketiga kita bakal mengidentifikasi relasi pada setiap entity yang ada, dan juga kita bakal menentukan kardinalitas dari setiap relasi yang ada. Nah, baru kita nanti coba gambarin sekaligus lengkapin ya mungkin. Kalau misalkan di sini ada yang kurang. Oke, mulai dari langkah yang pertama. Jadi langkah pertama itu kita harus menetapkan entity ya. Jadi di sini saya mendapatkan ada yang namanya tiga entity. Nah, di sini kalau kita baca dari awal, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Dan dari sini kita tahu ya, kalau subjek yang akan digunakan adalah mahasiswa dan juga mata kuliah, karena mereka itu bersifatnya seperti tunggal gitu, nggak terhubung sama yang lain. Dia bisa berdiri sendiri seperti itu. Lalu setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Oke, masih sama untuk entity-nya. Lalu setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, jadi di sini kita tambah satu lagi yaitu dosen. Nah, kenapa saya milihnya cuma tiga ini? Karena untuk lebih simpel ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau belajar dari awal atau gimana, kita buat simpel dulu aja. Jadi nanti biar nggak terlalu pusing buat teman-teman eh, merasakan atau mencoba sendiri seperti itu. Oke, lanjut ke langkah yang kedua. Jadi kita setelah menentukan entity yang ada, kita bakal ngebuat atribut dari masing-masing entity. Jadi di sini ada tiga entity ya yang udah kita buat. Nah, setiap entity kita buat masing-masing atributnya. Jadi di sini saya udah buat juga atribut yang simpel-simpel aja. Jadi di sini untuk entity pertama ada mahasiswa ya. Jadi dia punya beberapa atribut ya. Yang kita tahu atribut itu sesuatu yang biasanya dimiliki oleh suatu entity. Seperti mahasiswa, mahasiswa pasti kan punya nama ya. Nama, terus mahasiswa pasti punya NIM, dia ada di prodi mana, dia ada di fakultas mana. Jadi semua itu juga lengkap, yaitu bakal menggambarkan si mahasiswa tersebut. Nah, di sini saya juga ngambil beberapa aja. Jadi saya ngambil NIM, nama, prodi, dan fakultas. Lalu di sini saya juga ngemisahin untuk key-nya. Jadi di sini juga disuruh untuk ngebuat key ya. Jadi di sini saya pakai key-nya ada ID mahasiswa. Kenapa saya pakai ID mahasiswa? Bukan kan ada beberapa orang biasanya bakal berartinya pakai NIM ya. Nah, di sini saya better pakai ID atau memisahkan antara key untuk si entity-nya sama dengan daripada memakai NIM. Karena pasti NIM itu eh, tidak terikat untuk nama-nama di database ya. Jadi nama-nama di database itu biasanya untuk key yang akan digunakan saat untuk melakukan join atau bagaimana itu pasti menggunakan ID. ID-nya pasti dia bersifat unik ya, unik banget. Jadi dia biasanya teks-teks yang udah di hashing seperti itu. Jadi minimal teman-teman tahu aja. Jadi kita pakainya ID, kita pisahkan antara ID sama NIM seperti itu. Teman-teman sebenarnya bisa aja pakai NIM, cuma di sini saya bakal pakai ID aja. Biar karena saya udah terbiasa ya pakai ID ya, jadi saya lebih betternya pakai ID seperti itu. Itu sih. Oke, entity selanjutnya yaitu ada mata kuliah. Jadi mata kuliah sama, dia punya ID mata kuliah. Ini saya singkat aja matkul. Lalu dia punya kode mata kuliah, nama mata kuliah dan juga SKS-nya. Nah, di sini normalnya ya mata kuliah ada punya apa aja. Seperti itu. Lanjut ke entity ketiga yaitu ada dosen. Yang mana dosen ini punya saya cuma sedikit ya. Jadi ID dosen, NIP dan nama. Sebenarnya NIP ini agak bingung juga ya. Nah, karena di sini kan kalau NIM kan nomor induk mahasiswa. Kalau di sini saya P-nya itu pegawai itu, tapi mungkin kita ganti sama D kali ya. Jadi nomor induk dosen seperti itu mungkin ya. Namanya mungkin seperti itu. Aku kurang tahu juga. Tapi let's say kita pakai ID aja. Oke, lanjut. Langkah ketiga yaitu kita akan mendefinisikan relasi dari setiap entity yang ada. Jadi pastinya entity ini punya relasi ya seperti
yang dikatakan di sini. Jadi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Jadi hubungan antara satu entiti dengan entiti yang lainnya itu yang disebut dengan relasi. Jadi di sini bisa kita lihat dari teks pertama. Jadi mahasiswa ini kan terrelasikan terrelasikan dengan mata kuliah. Jadi dia hubungannya apa dengan mata kuliah? Oh, mahasiswa mengambil mata kuliah seperti itu. Jadi di sini kalau cara bacanya, kalau bagi saya dari atas ke bawah. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah seperti itu. Jadi kalau kita lanjutin, ada mata kuliah diambil oleh mahasiswa, mata kuliah diajar atau dibimbing oleh dosen, karena ini sesuai teks yang terakhir ya. Mungkin sebelum masuk ke teks terakhir, jadi di sini dulu. Jadi dosen mengampu mata kuliah. Nah, jadi di sini udah dijelasin ya, kalau dia setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah seperti itu. Jadi kebaikannya, kalau dosen mengampu mata kuliah, berarti mata kuliah diampu atau mungkin diajar, dibimbing juga bisa sama si dosen seperti itu. Oke, udah kita dapat semua relasi yang ada. Terus kita tentukan kardinalitas di setiap himpunan relasi ya. Ini ada himpunan relasi. Nah, sini kita menentukan ya hubungan, kan kita udah tahu nih hubungannya mereka apa. Ada yang diambil, ada yang mengambil. Nah, hubungannya itu seberapa banyak dengan satu entiti dengan entiti yang lain seperti itu. Jadi kalau di sini kita bisa lihat ya untuk mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi tadi hubungannya mahasiswa dan mata kuliah. Jadi di sini saya memilih kardinalitas relasinya yaitu many to many. Jadi dia setiap mahasiswa itu bisa memilih banyak mata kuliah, dan juga mata kuliah itu pasti memiliki banyak siswa seperti itu. Jadi hubungan mereka itu nggak terbatas satu mahasiswa ya cuma punya satu mata kuliah, atau satu mata kuliah cuma dikerjakan oleh satu mahasiswa, tidak seperti itu. Jadi di sini saya mengambil kardinalitas many to many ya seperti itu. Sini juga ada foreign key-nya. Jadi yang ngehubungin mereka apa? Jadi ini ya ID atau key yang nanti akan dipakai di bagian atribut untuk ngegabungin si kedua entity yang ada. Jadi kita pakai ID mahasiswa dan ID matkul. Lalu di kardinalitas kedua, jadi hubungan kedua itu dosen dengan mata kuliah. Jadi di sini saya memakai kardinalitas one to many ya. Jadi alasannya saya pakai jadi setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen pasti ya. Jadi satu mata kuliah itu oke, sorry, lanjut. Oke, jadi alasannya tadi karena dosen itu pasti kan bisa mengajar lebih banyak ya, banyak mata kuliah. Pasti dia nggak condong di satu mata kuliah aja. Nah, di sini di menurut studi case-nya, tapi dia dibatasi. Jadi dosen bisa ngambil banyak mata kuliah. Misalkan dosen A mengambil mata kuliah basis data, juga mengambil mata kuliah struktur data seperti itu. Nah, tapi dalam satu mata kuliah ini dia hanya bisa diambil oleh satu dosen aja. Jadi kalau tadi hubungannya basis data ya dia cuma bakal sama si dosen A aja. Dia nggak bisa diajar atau dibimbing oleh dosen B, dosen C dan seterusnya seperti itu. Jadi seperti itulah hubungan one to many. Oke, yang terakhir kita coba lengkapi himpunan entitasnya. Jadi sekalian kita bakal ngegambarin semua yang ada di identifikasi yang tadi saya jelaskan ya. Oke, kita lanjut untuk coba menggambarnya. Oke, jadi di sini saya pakai tools yang namanya Draw.io, atau mungkin teman-teman biasanya nyebutnya apa ya? FGNet. Ya mungkin teman-teman bisa cobain aja kalau teman-teman mau coba, atau mungkin teman-teman ada punya tool sendiri ya. Jadi di sini udah lumayan lengkap untuk beberapa penjelasannya. Jadi kayak ada entity, ada ini, ada atribut, lalu ada relasi. Nah, untuk tiap arti bentuk-bentuknya itu teman-teman bisa cek aja ya di website, atau mungkin nanti saya coba tampilin di layar ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa pause saja sebentar buat lihat-lihat, atau teman-teman cari di Google. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita identifikasikan ya untuk entitinya. Jadi pertama kita buat entity terlebih dahulu. Oke, kita rapikan aja sebentar sedikit aja. Oke. Selanjutnya kita tentukan atribut dari masing-masing entity. Kita pakai atribut di sini. Lanjut ke atribut selanjutnya yaitu matkul ya. Sama kita pakai ID matkul ya. Oke, kita lanjut ke entity selanjutnya yaitu ada dosen. Jadi di sini dosen itu cukup sedikit, jadi dia punya 3 aja. Oke, sudah jadi. Jadi kita punya 3 entity ya. Oke, kekecilan. Nah, kayak gini nanti kita coba deket-deketin aja. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya yaitu kita bakal mengidentifikasikan si relasinya. Jadi di sini kita tahu ya kalau relasinya ada beberapa. Sini kita pertama kita ngambil mahasiswa dan mata kuliah yang mana dia bakal mengambil.
Jadi relasi ada sendiri ya, pakai yang ini. Kita ketik dulu, mengambil, lalu kita ada yang namanya diambil. Oke, kita udah buat relasinya, kita tinggal sambungin aja ke setiap samping-sampingnya untuk relasinya. Jadi kita agak jauhin dikit sini. Jadi tadi ada mahasiswa, mahasiswa akan mengambil. Jadi mahasiswa akan mengambil mata kuliah. Oke, lalu mata kuliah akan diambil. Jadi di sini ya, sini diambil, mengambil. Lalu kita coba cek lagi mata kuliah dosen mengampu. Berarti dosen mengampu. Ini dosennya kita coba pindahin aja ya di bawah sini. Oke, lanjut lagi dia tadi dibimbing, dosen dibimbing. Oh, sorry. Dosen harusnya bukan dibimbing ya. Betul sih dibimbing. Membimbing bukan dibimbing ya, dibimbing. Oke, jadi dosen mengampu mata kuliah mata kuliah akan dibimbing oleh dosen. Oke. Oke, kita udah buat relasinya. Mungkin nanti kita bisa gabung-gabungin aja. Tapi sebelum gabung-gabungin kita cek lagi dulu aja untuk menentukan si kardinalitas ya. Jadi yang pertama di sini ada kardinalitas untuk mahasiswa dan mata kuliah. Jadi di sini diantaranya ada dua ya, yaitu mengambil dan diambil. Nah di sini kita punya foreign key ya, yaitu ID mahasiswa dan ID matkul. Jadi dari sini kita bisa pakai in buat kedua foreign key ini buat gabungin antara si mahasiswa dan mata kuliah. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah, jadi dia tetap main itu main ini. Nah, untuk versi mengambil ini, dia bakal punya yang namanya ID dari masing-masing entity. Jadi dia bakal punya si ID mahasiswanya dan juga ID dari matkul seperti ini. Jadi dia bakal punya dua seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk versi pertama seperti ini, kurang lebih. Nah, teman-teman mungkin kalau kebingungan dengan cara seperti ini, teman-teman bisa pakai cara lain, yaitu seperti ini ya. Jadi kita buat seperti entitas baru yang namanya itu, kalau saya namanya mungkin KRS ya, kalau tidak salah namanya ya. Jadi KRS ini kartu registrasi atau apa ya, saya lupa ya namanya. Intinya dia itu ngebuat si mahasiswa bisa ngeregistrasi si mata kuliah yang ada. Nah, jadi kalau mau kayak gitu, hubungannya bisa di seperti ini kan. Jadi kita kembalikan tadi yang diambil. Oke, jadi di sini ya. Jadi relasinya dia mahasiswa akan mengambil KRS dan mata kuliah KRS akan diambil oleh mata kuliah. Jadi kita bisa nyimpen ID mahasiswa dan ID mata kuliahnya di entitas baru ini. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua kita punya yang namanya mata kuliah dan dosen ya. Oke, dosen dan mata kuliah. Jadi hubungannya many to one. Jadi itu kita pakai cara yang sama atau kita pakai cara langsung aja ya. Jadi dia pakai mengampu seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih kita bisa pakai dua contoh seperti itu. Oke, seperti ini ya. Jadi tadi saya udah rapi-rapiin sama membuat si relasinya. Jadi mata kuliah ini cuma bisa diajar oleh satu dosen, sedangkan dosen bisa mengajar banyak kuliah ya, banyak mata kuliah maksud saya. Jadi sini tinggal kita tambahin aja foreign key dari setiap entity. Oke, jadi seperti ini ya untuk hasilnya. Jadi di sini bisa kita lihat kalau fokus utamanya sebenarnya di mata kuliah ya. Jadi di sini mata kuliah itu bisa diambil dan juga mahasiswa juga bisa mengambil mata kuliah. Sedangkan mata kuliah itu bisa diajari oleh satu dosen aja dan dosen bisa mengajari banyak mata kuliah. Sini kita juga punya dua cara, yaitu kita bisa langsung masukin aja si relasinya untuk masukin si foreign key-nya. Dan juga kita punya cara untuk ngebuat entitas baru yang di sini saya namakan KRS. Yang mana dia bakal ngemuat si ID mahasiswa dan ID matkul. Oke, seperti itu untuk pembahasan kali ini. Oke, mungkin kita akhiri untuk sesi praktikum untuk di tugas satu pada mata kuliah basis data ya. Mungkin kalau misalkan dari saya ada sah praktik maupun salah kata, saya mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa coba katakan aja atau chat aja di kolom komentar biar saya baca dan saya perbaiki untuk kesalahan-kesalahan saya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. See you next time.